Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilan yang tak umum. "Maaf Pak, dari mana mau kemana ya?" Aku membuka obrolan. "Saya warga sini, saya mau pulang, tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana." Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjukkan arah puncak Merapi. "Hah? Emang ada desa di belakang puncak ini?" Satu pertanyaan besar menghujam di kepalaku. Tak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis, kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Ilmu apa yang dia pakai, hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluar biasaan pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Mbah. "Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda aja," ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan Simbah mengikuti dari belakang. Sayup kudengar mulut Simbah merancau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia merancau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak. Dengan cekatan, Ibang meraih karirnya, lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan memasak itu. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam karirku. Itu adalah amunisi kami selama di sini, dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. "Lapar lagi gue," tutur Ibang. "Dil, gue minta mie." Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh karir Gundil yang disimpan banyak mie dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Sepertinya cacing-cacing di dalam perutku ini terhipnotis oleh Ibang. "Sekalian bawa 5 aja Bang, kita makan-makan di sini," ucapku. Aku menoleh ke tempat Simbah duduk. Tangannya melingkar di betisnya yang ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong melihat ke arah tenda Yoyo. Dari matanya seperti ada cercahan kesedihan. Nafasnya sesekali berembus kecil. Simbah terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. "Kenapa Mbah?" tanyaku membangunkan lamunannya. "Nggak apa-apa," jawabnya. "Oh iya, aku teringat sesuatu. Apa Simbah ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang kutemui di pasar Cempoko tadi siang? Aku rasa begitu." Kuraih karirku, kuambil ranting jati yang kusimpan di sakunya. Lalu tak kulupa kurogoh koin berlubang kecil berbentuk kotak di saku celanaku. Kuperlihatkan kedua barang itu ke hadapannya. "Apa ini?" tanya Simbah. "Loh, bukannya ini punya Mbah?" tungkasku. Simbah lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail dari keduanya, mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lekukannya. "Oh, ini," cakap Simbah seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. "Ini milik salah satu pedagang di pasar ini," tegasnya. Simbah memberikan kedua benda itu ke genggamanku kembali. Lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semula. "Apaan itu, Dip?" tanya Kucai penasaran. "Ah, itu cuma cindera mata," jawabku gugup seraya melontarkan senyuman. "Oh ya Mbah, emang di sini betul-betul ada yang berjualan? Kok masih sepi?" tanyaku sambil kubersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar bubrah yang masih tidak ada pedagang satupun di sana. "Iya ada, tapi pasarnya baru buka nanti tengah malam," jawab Simbah.
lagi-lagi dengan santainya. Loh, kok masih sepi, Mbah? Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa. Tak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap tenda Yoyo. Mataku pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kita semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat beberapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membukanya dari dalam. Perlahan kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit-sedikit mulai terlihat 2 pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun resletingnya agar terbuka penuh. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kupluknya lalu menutup pintu tendanya kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami, tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. Mbah, sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum pada Simbah. Lalu ia duduk di samping Simbah. Mata Simbah memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. Yoyo, ini rombongan kamu? Tanya Simbah sanibari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini. Sehingga sedikit pun aku tak naruh curiga terhadap sikap Yoyo kepada Simbah tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. Kopi apa mie, Yok? Tanya Ibang, sembari menumpahkan mie ke wadah agak besar. Itu memang untukku, Ibang, Kundil, dan Kucai. Sementara untuk makan Simbah, Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyajian mie dengan porsi yang lebih sedikit. Kopi aja, Bang, udah kenyang gue, jawab Yoyo. Oke, jawab Ibang menyanggupi. Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih berkutat dengan nesting berisi air yang ia taruh di atas kompor portable. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik Simbah. Lalu beringsut sedikit siap menyantap mie yang sudah tersaji dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini. Waktu membangun kebersamaan, hal sederhana seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Satu wadah untuk bersama. Tadi pun begitu, hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi dan lauk pauk. Ibang mundar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan ke dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celananya dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya itu. Sial, dia mendahului kami. Ya, emang di daerah sini ada desa? Tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa helai mie instan yang nikmat ini. Ada, jawabnya singkat. Kepulan asap rokoknya membumbung, sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami. Hanya saja lebih pekat. Gue lanjut ngopi di tenda aja, bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. Mari Mbah, ujarnya. Dia melangkah kembali menuju tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul di dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membenamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tepat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika, puntungannya ia taruh di saku jaketnya.
Lalu dengan menunduk mundur, ia masuk tenda lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke arah Simbah. Masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku masih tak habis pikir, di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata Simbah terletak di puncak Merapi ini. Selamat dari letusan beberapa tahun lalu, aku mengerutkan dahi. Berusaha keras menerima pernyataan dari Simbah, namun otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perwatakan Simbah dari ujung rambut hingga ujung jari-jari kakinya. Aku dapat memastikan dia memang manusia. Tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan dengan apa dia mengaku terdapat desa di daerah Segersang ini? Mulut berhias kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Hahaha, kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada Simbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami saling bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari Simbah. Aneh, tadi ketawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauhi Simbah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang Simbah. Simbah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya nggak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Dadaku seperti dijejali balon, lalu ditiup hingga meledak. Mendengar pernyataan seperti itu, membuatku ingin sesegera masuk tenda lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mungkin bisa diwakilkan Yoyo, ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang sekenanya merapikan peralatan masak, pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucai dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan Simbah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tak pernah merasakan takut ini. "Kami duluan masuk tenda ya, Mbah. Sudah pada ngantuk," ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkanku. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa kututup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan, di balik mulut tenda itu aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda, suasana sangat sunyi. Tak ada candaan yang terlontar. Tak ada lawakan yang biasa tersaji. Semua diam di balik sleeping bag-nya masing-masing. "Cai, gimana caranya lu bisa ketemu dia?" tanyaku tepat berbisik di telinganya. "Gue juga gak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia menghampirin gue di belakang tenda," jawabnya. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takluk. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh Simbah. Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih merancau sendiri. Kadang tertawa,
kadang pula menangis. Darahku terasa semakin mendesir ke atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya, aku belum juga mengantuk. Selain mendengar rantauan tak jelas dari lelaki aneh yang baru ku kenal itu, telingaku menangkap suara-suara di luar. Di luar, situasi begitu ramai. Sedikit kuberanikan kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu sesuatu. Apa yang sedang Simbah rancaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. Mau ngapain lu? Tangan Kucai berbisik keras. Gue kepo sama Simbah. Ternyata Kucai belum tertidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. Minta bantuan si Yoyo ya. Siapa tahu dia bisa menghandle. Usul Ibang sangat bagus. Tapi aku tidak berani jika harus keluar tenda. Ya udah, gue aja yang kesana. Timpal Kucai. Kucai terbangun bergegas membuka sleeping bag-nya. Ia mengambil napas berat, lalu memindahkan carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat, Kucai membuka resleting penutup pintu tenda. Kemudian dengan sedikit berlari, ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kucai berdiri, dia berputar melihat ke sekeliling, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini. Buru-buru masuk lalu menyumpal kembali mulut tenda. Dengan napas tersengal-sengal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, Yoyo, Mulki, Destin nggak ada. Pernyataan Kucai membuat Gundil dan Ibang tertunduk seketika. Tadi juga gue udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut, tandasnya. Bagaimana ini? Bagaimana jika Simbah tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya? Coba telepon pihak base camp, seru Kucai. Ide bagus. Aku sesegera mengambil ponselku. Segera aku cari nomor kontak pihak base camp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera aku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. Nomor yang ada 7 sedang berada di luar jangkauan. Suara lembut operator menyela memutuskan hubungan panggilanku. Bentar saja. Kulihat batang-batang sinyal yang terlukis di pojok kanan atas ponselku ini hanya terisi 1. Kadang tak ada sama sekali. Terus ku coba menghubungi pihak base camp. Tetap saja suara wanita pegawai operator itu yang menyela. Awalnya, harapan itu mulai tumbuh, kini kembali sirna. Kami semua panik. Sumpalan carrier di mulut tenda kami tambah dengan sepatu yang dirapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tertidur. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil dan ranting jati. Sayup ku dengar suara rancuan Simbah perlahan mengecil hingga akhirnya menghilang. Disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simbah benar-benar menghilang. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapih tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian, aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini bukanlah suara Simbah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memekikkan telingaku. Dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simbah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu, lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka,
Ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling. Ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat bersiap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah suasana seram yang sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan. Inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini kepada tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda-benda itu begitu saja, berharap si bapak pedagang yang diaku ayah oleh pemuda yang kutemui itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun, seseorang menghadangku. Itu Simbah. Aku berusaha kabur dari terornya. Akan tetapi, cengkramannya begitu kuat mencekam lenganku. Ayo ikut saya, Simbah membentakku. Aku tak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. Gak usah takut, saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu. Suaranya melembut, seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat sekeliling pasar. Di salah satu lapak yang mencuri perhatianku, aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya di dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka, anak muda itu ternyata memiliki kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikkan itu, Simbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jungko pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Simbah lalu menarik tanganku, seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa. Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. Oh, ini dari anak saya ya? Ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula kubawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah rapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu si pedagang hanya memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. Makasih ya dek, ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyok. Kali ini aku tidak dihadang oleh Simbah. Dia membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah terpasung. Dia menjadi dagangan para lelembut di sana. Entah itu sukmanya atau benar raganya, aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyok menjelaskan semua ini. Yok, bangun Yok. Aku merusuh tenda Royok. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tak ada jawaban,
Aku berinisiatif membuka tenda dengan sesegera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. Bukannya nyahut, lu mana sih Yoyo? Ketusku. Nggak tahu Dip, tadi katanya ada urusan keluar dulu. Jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkahku membuat lariku sedikit terasa lebih berat.